Semuanya apa kabar? Bersukacita hari ini? Yang bersukacita boleh memberikan sorak-sorai bagi Tuhan yuk. Haleluya. Haleluya. Saya percaya hari ini semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Amin. Karena saya percaya kalau kita semua nih ada di tempat ini hari ini, semua karena kasih Tuhan. Amin. Semua karena penyertaan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bersekutu bersama-sama, memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mari satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami, bahkan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Ada pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami, jamah setiap kami rindu Kau penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, dan kami siap bersorak-sorai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau yang pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan ibadah kami, penyembahan kami, pelayanan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kita hidup hari ini karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya Dia Allah yang lebih besar dari setiap masalah kita, lebih besar dari setiap pergumulan kita. Dia Allah yang maha besar. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami hidup karena percaya Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kita tidak akan pernah menyerah meskipun dalam lembah kegelapan. Akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, kami hidup Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dari-Mu. Semua yang percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang Dia yang telah berjanji untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mungkin di antara kita di tempat ini, mungkin ada yang belum, doa-doanya belum terjawab. Mungkin ada di antara brother, sister, jemaat Tuhan di tempat ini, mungkin ada yang masih dalam pergumulan, masih bergumul sama Tuhan, masih menjerit-jerit sama Tuhan, masih berseru sama Tuhan. Mungkin kita nggak tahu kapan Tuhan jawab doa-doa kita. Mungkin kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan, waktu Tuhan yang paling tepat buat setiap kita. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, brother sister semuanya di tempat ini, buat kita semua yang dalam pergumulan, buat kita semua yang masih berseru-seru sama Tuhan, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap pergumulan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita pikirkan.
Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Amin. Kita nggak perlu khawatir. Kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita hanya perlu percaya sama Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Mari semua yang percaya katakan. Yang telah berjanji. Oh, Jesus. Imanku bersepakat. Dan kami terima Tuhan. Darimu. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Kami terima Tuhan kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Katakan ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Kami terima. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasamu lebih hebat. Kuasamu jauh lebih besar. Tuhanku lebih besar. Haleluya. Haleluya. Skiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Skiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Skiara la bara 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 la bara. Mari semua yang percaya sembah Dia. Semua yang percaya serukan namanya. Skiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Sungguh kau besar, sungguh kau hebat. Yesusku besar, Yesusku hebat. Haleluya. Skiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Sungguh kau besar, sungguh kau besar, sungguh kau besar. Skiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Perbuatanmu ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang selalu mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Bahkan Kau yang selalu setia menemani setiap kami melewati hari-hari kami Tuhan, melewati lembah kelam kami Tuhan.
Kami percaya Roh-Mu yang selalu bekerja untuk kebaikan kami, Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau yang mendengar seruan hatiku, Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau yang menemani setiap kami, Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh-Mu yang selalu bekerja, Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan kami, Tuhan. Kebaikanku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Dari tempat maha tinggi, Kaulah Bapa yang kekal, Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari setiap jemaat Tuhan yang percaya katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sekali lagi katakan mengalir kuasa. Saya persilakan kepada Pastor Nan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami punya Bapa yang kekal, yang selalu ada buat kami, yang selalu peduli sama kami, yang selalu memperhatikan kami. Walaupun kadang-kadang kami melalui masa-masa yang gak enak, bahkan mungkin kadang-kadang Kau izinkan kami melalui masa-masa ujian, pencobaan, bahkan mungkin struggling, tetapi kami mau menyaksikan Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Bahkan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, sepanjang tahun 2024 ke depan ini, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami. Biar setiap kami anak-anak-Mu boleh merasakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk hari ini Tuhan, di minggu yang kedua tahun 2024 ini. Kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan kami percaya itu anugerah dari Tuhan. Dan kami mau mensyukuri itu semua Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Lewat pujian penyembahan Engkau sudah banyak bicara kepada kami. Kami beruntung Tuhan, kami punya Allah yang besar, yang sudah berjanji dan yang pasti mengenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Semua yang sudah hadir diberkati Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Bahkan setiap keluarga kami diberkati Tuhan. Juga untuk Ricky dan seluruh tim, Engkau juga memberkati. Kau pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang akan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh semakin hari semakin berkenan di hatinya Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau yang berkata-kata kepada kami Tuhan, hamba-Mu hanyalah alat Tuhan. Kau kuasai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Untuk kami semua Engkau urapi Tuhan, tidak ada yang terkecuali, supaya kami enggak kehilangan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk saudara-saudara semua, shalom.
Semuanya baik, semuanya sehat? Yes. Semua sukacita? Loh, yang amin cuma David. Semua sukacita? Yes. Saya lihat ada teman kita yang baru, Shalom. Senang banget. Kita masuk dalam firman Tuhan. Selama bulan Desember, saya dapat banyak pesan dari Tuhan yang sudah saya sampaikan ke saudara-saudara. Mengakhiri 2023 dan memasuki 2024, intens tuh ya, selama bulan Desember terngiang-ngiang terus di kepala saya, di kuping saya, di hati saya, di kepala. Jadi setiap kali doa, baca firman, ketemunya poin-poin itu terus. Poin pertama sudah saya sampaikan, bicara tentang mengucap syukur. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita semua, saya ulang ya, kita semua, bukan cuma saya. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan sudah saya sampaikan, hanya orang yang mengerti Roma 8 ayat 28 lah yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena hanya orang yang mengerti apapun yang Tuhan izinkan terjadi pasti tujuannya baik. Hanya orang yang mengerti Roma 8:28 yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sudah saya sampaikan juga 2 minggu lalu, sejak pertengahan Desember kalau nggak salah, sampai minggu lalu, mengucap syukur bukan cuma mulut, tapi seluruh kehidupan kita. Jadi hati yang mengucap syukur bukan cuma mulut, tapi seluruh aspek kehidupan. Salah satu bukti orang yang mengucap syukur adalah orang itu pasti menjadi orang yang selalu bersuka cita. Kenapa selalu bersuka cita? Karena walaupun menghadapi atau mengalami hal-hal yang tidak enak, punya sebuah keyakinan kalau Tuhan izinkan ini terjadi karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Nah, poin yang berikutnya yang minggu lalu saya sampaikan, bukan cuman bersuka cita, bukan cuman ceria, bukan cuman gembira, tetapi orang yang mengucap syukur, orang-orang itu menjadi orang-orang yang stay positif. Stay positif. Minggu lalu saya cerita golongan darah saya B+. Jadi waktu saya ngeliat gitu, B positif, saya kaget. Itu kayak Tuhan ngomong sama saya, B positif. Apapun yang terjadi, B positif. Yang mau katakan yes. Sejak awal Desember terngiang-ngiang terus. Di saat saya doa, di saat saya bersaat teduh, di saat baca firman. Bahkan Pastor Lina sering banget ngomong ini sama saya. Kalau saya lagi cerita apa, dia bisa nyambernya, jangan sombong gitu ya. Kan menurut saya wajar lah saya cerita ke istri yang selalu saya lakukan. Tapi respon dia selalu atau seringnya, jangan sombong ya. Gitu ya. Nah jadi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan topik ini. Kalau tadi poin yang pertama, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur di saat naik, Tuhan bawa kita naik. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Yes. Tetapi poin yang kedua yang kita mau sama-sama belajar dan kita mau sama-sama lakukan, stay humble. Stay humble. Tetap rendah hati. Harus diakui kalau
ngomong mengucap syukur itu barometernya atau indikatornya jelas. Tadi saya sampaikan ya, bersukacita, stay positif. Tapi bicara stay humble, bicara rendah hati terus tidak sombong, itu indikatornya atau barometernya susah. Kadang-kadang manusia juga gak sadar kalau dia lagi sombong. Nah, luar biasanya saya jadi ingat beberapa hari lalu di HBO ada sebuah film lama yang diputar. Kalau saudara ingat, ini film lama banget, judulnya Devil's Advocate, yang main Al Pacino dan Keanu Reeves. Al Pacino memainkan peran sebagai iblis. Dan berkali-kali dia ngomong di film itu, dosa yang menjadi favoritnya iblis adalah sombong, kesombongan. Wah, jadi saya kaget juga ya, baca Alkitab ngomongnya rendah hati, doa ngomongnya rendah hati, ngobrol sama istri diomongin rendah hati. Saya nonton ngomongnya juga rendah hati. Jadi yuk kita sama-sama belajar, kita mau rendah hati. Yang mau katakan yes. Seperti tadi saya katakan, indikator atau barometernya susah. Tipis banget. Nah, saya sudah pernah sampaikan ini kepada saudara beberapa tahun lalu, kalau saudara masih ingat. Kalau saya cari, rendah hati itu definisinya adalah tidak menuntut hak. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menuntut haknya. Nah, seringkali orang kan merasa punya hak. Aku punya hak untuk dilayani gitu ya. Aku punya hak untuk disapa. Aku punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Aku punya hak untuk dihormati. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi posisi seseorang, dia merasa semakin berhak untuk dihormati. Bener gak? Beberapa hari yang lalu juga, ini Tuhan dahsyat. Di sosial media, saya nonton sebuah video pendek. Di situ diceritakan ada seorang pejabat pemerintah, bukan Indonesia ya. Waktu dia diundang untuk bicara di dalam sebuah conference, dia dapat undangan yang bagus. Terus karena itu ada di luar kota, dia dikirim tiket business class atau mungkin first class. Terus setelah sampai di kota yang dituju, orang yang menjemput itu bukan jemput di luar airport, tapi menjemputnya di bawah pesawat. Jadi dia keluar pesawat udah dijemput. Terus dengan fasilitas yang luar biasa, dicekin ke hotel yang mewah, ditungguin karena dia mau mandi dulu, ganti baju, dan sebelum dikirim ke tempat conference-nya atau diantar, ditanyain mau makan apa, diajak makan di tempat yang mewah. Selama di tempat conference, tempat duduknya beda, ruangannya beda. Selama itu dia juga di-serve, mau minum apa dan sebagainya. Tetapi orang itu cerita setelah dia tidak jadi pejabat pemerintah, dia tetap diundang menjadi pembicara di conference itu. Luar biasa, treatmentnya beda. Enggak dikirimin pesawat, tiket pesawat, jadi dia naik pesawat ekonomi kelas. Terus dari pesawat nggak ada yang jemput dia keluar ke airport nggak ada yang jemput, dia naik taksi ke hotel nggak ada yang jemput, check in sendiri dari hotel, dia mandi, terus dari hotel naik taksi ke tempat conference, nggak ada yang jemput. Di tempat conference nggak ada yang kasih dia minum, nggak ada yang kasih dia tempat duduk yang mewah, dan dia ngomong, dia bersaksi, aku tahu sekarang
ternyata respect itu bukan buat aku. Respect itu for my position. Saudara nangkep gak artinya? Saudara nangkep gak? Jadi waktu posisinya dilucuti, respectnya juga hilang. Nah, waktu saya nonton short itu, saya kaget. Makanya kalau kita menerima penghormatan khususnya di dalam dunia profesional, jangan kegeeran. Karena faktanya respect and honor dari orang-orang itu not because of you who you are, tetapi because of your position. Makanya saudara yang Tuhan izinkan diangkat naik, hati-hati. Karena sebetulnya orang menghormati kita not because of who you are. Jadi gak usah sombong, gak usah bangga. Nah, kita lihat dulu, ada 4 tipe sombong. Ada 4 jenis kesombongan. Saya juga udah pernah sampaikan ini, tapi biar kita ingat terus. Saya ini khotbah, tapi juga ngotbahin diri sendiri. Jangan sombong ya. Orang sombong tipe yang pertama atau level yang pertama, level yang paling rendah. Sombong karena properti. Jadi dia punya sesuatu yang orang lain gak punya. Apalagi semakin limited, semakin sedikit yang bisa punya. Waduh, makin sombong dia. Aku punya yang kamu gak punya. Aku punya mobil, ya let's say apalah, Bentley atau Rolls Royce. Di Indonesia gak ada 10 orang yang punya, tapi aku punya. Jadi kalau mau masuk mobil beda banget. Kepalanya ngeliat ke atas. Beda sama orang yang naik angkutan umum, nunduk jalannya gitu kan. Ini dangak. Keluar dari mobil juga confident levelnya beda. Kenapa? Nggak banyak yang punya mobil ini. Hati-hati. Saya nggak tahu saudara ada di sini apa enggak. Berasa punya. Yang kedua, level kedua, sombong karena ability atau kompetensi. Aku bisa yang orang lain gak bisa. Waduh, sombong. Aku bisa yang orang lain gak bisa. Aku bisa bahasa Inggris, belum tentu orang lain bisa. Aku bisa bahasa Mandarin, belum tentu orang lain bisa. Aku bisa memainkan instrumen musik, belum tentu yang lain bisa. Nah, itu membuat level pride atau sombong kita naik. Kenapa? Masyarakat umum ini gak bisa, tapi aku bisa. Waduh, hebat banget. Sombong naik. Tapi hati-hati ya, hati-hati loh. Karena sekali disentil Tuhan, rontok semua tuh. Yang ketiga, naik kelas lagi nih. Jadi kalau sombongnya properti itu mah cemen. Terus sombongnya skill, ya naik kelas. Tapi sombong yang berikutnya adalah ternyata di dunia ini ada loh orang yang merasa aku lebih baik dari orang lain. Moral value-ku lebih tinggi dari orang lain. Tuh lihat, orang itu punya Mercy aja sombongnya luar biasa. Aku punya Mercy, nggak sombong. Wah, tapi di balik kata-kata itu ada sombongnya, benar nggak? Itu loh orang nyumbang gereja 5 juta aja sombongnya luar biasa. Aku nyumbang 50 juta. Sombongnya dikit. Ada sombongnya. Nah, dia merasa orang lain tidak lebih baik dari dia. Idih, tuh orang nggak pernah nyumbang. Lihat, banyak orang kekurangan, banyak orang gak bisa makan. Ini loh aku suka nyumbang kemana-mana. Kalau perlu lagi nyumbang foto-foto taruh di sosmed. Itu dia kesombongan orang yang merasa
better than others. Ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Dan yang keempat, sombong yang mengerikan. Sombong paling tinggi adalah orang yang berasa lebih benar dari orang lain. Kalau yang nomor 3 kan lebih baik. Kalau yang nomor 4 lebih benar. Dan Tuhan Yesus marah besar. Kenapa? Lihat tuh, ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi. Kalau berdoa panjang banget. Saya ngomong gini bukan berarti yang doa nggak boleh panjang. Panjang banget. Terus kalau doa melihat ke langit, suaranya kenceng-kenceng. Terus kalau jalan dengan jubah yang panjang supaya orang ngelihat dia suci. Tapi Tuhan Yesus membandingkan dengan orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus lihat, tuh loh, orang-orang berdosa itu. Mereka kalau berdoa lebih didengar sama Tuhan. Kenapa? Karena berdosa dengan penuh penyesalan. Makanya poin nomor 4, saya kasih judul di situ adalah kesombongan rohani. Orang yang berasa lebih rohani dari orang lain. Ditanyain, kamu yakin gak masuk surga? Yakin banget. Sejak gue lahir gue udah yakin masuk surga. Waduh, hebat bener. Hebat bener. Udah berasa paling bener. Udah berasa paling deket sama Tuhan. Jadi kalau ngomong sama orang, ngasih nasihat orang, ayat demi ayat keluar dengan lancar. Waduh, kamu gak boleh begitu, kamu gak boleh begitu. Waduh, ayatnya jelas banget. Nah itu mengerikan, mengerikan. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori sombong. Nah saya harap kita nggak ada 4-4-nya ya. Ya nggak ada ya. Nggak ada. Kalau ada bertobatlah. Mumpung ini diomongin, jadi kita bertobat. Gak cuman saudara-saudara loh, saya juga. Makanya senang punya istri yang mengoreksi. Senang punya anak-anak yang mengoreksi. Supaya, oh iya ya aku salah. Oh iya aku gak boleh begitu ya. Salah ya. Jadi kita dipacu terus untuk semakin hari semakin rendah hati. Ayatnya jelas, biar Tuhan yang makin besar, kita makin kecil. Nah, kerendahan hati menurut Amsal 22 ayat 4 dalam bahasa Indonesianya menggunakan kata dan. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tetapi dalam NIV, New International Version, menggunakan kata is. Humility is the fear of the Lord. Kan kita sama-sama belajar nih ya, sama-sama belajar. Saudara catat, nanti punya catatan pribadi, silahkan. Menurut Amsal 22 ayat 4, kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Kalau tadi saya menggunakan kata humbleness, stay humble. Menarik waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ternyata dalam Alkitab menggunakan kata-kata humility. Humility. Artinya samalah. Sekali lagi saya katakan, humility is the fear of the Lord. Orang yang rendah hati adalah orang yang takut akan Tuhan. Gentar. Takut, gentar. Mau ngapa-ngapain, orang tua gak lihat, istri gak lihat, anak gak lihat, suami gak lihat. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, waduh, emang manusia gak lihat nih. Tapi lihat, Tuhan melihat. Gentar, jangan deh. Saya udah pernah khotbah tentang fear of the Lord. Bangsa Israel gentar sama Tuhan. Waktu Tuhan menampakkan diri pertama kali, bangsa Israel sampai ngomong, jangan-jangan deh, Musa,
Yang ngobrol sama Tuhan kamu aja deh. Kita ngeri. Tuhan ngomong aja Gunung Sinai bergetar. Waduh, ngeri banget. Coba bayangin saya lagi khotbah begini. Cerah nih di luar cerah. Ngeliat kan cerah ya? Saya lagi khotbah fear of the Lord. Tiba-tiba ada petir menyambar. Dar! Semuanya pasti gentar. Nah, rendah hati, kita cepat aja. Orang yang rendah hati, indikator berikutnya adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Dia mengakui. Jadi orang yang rendah hati tidak akan pernah berpikir, aduh Tuhan salah deh. Aku ini udah baik apa? Aku ini udah setia gimana? Aku ini udah berkorban kayak apa? Kok masih ngalamin gini? Nah kalau ada yang berpikir seperti itu, yuk kita bertobat rame-rame. Kenapa? Karena orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi walaupun kita udah merasa benar, udah merasa baik, udah merasa setia, tapi kalau Tuhan izinkan mengalami hal yang tidak baik, kurang baik, bahkan saya menggunakan kata-kata ini, tragedi sekalipun, kita akan tetap seperti Ayub. Ayub ngomong apa? Aku lahir dengan telanjang. Apa yang Tuhan beri, Tuhan berhak mengambil. Terus kata-katanya Ayub tutup dengan terpujilah nama Tuhan. Waktu saya baca itu ngeri banget. Padahal kalau kita baca Ayub 1, Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan ngomong sama iblis, iblis, kamu lihat enggak hambaku yang baik dan setia. Yang memberi pujian itu Tuhan. Bukan Ayub ngomong aku yang setia. Enggak. Tuhan yang ngomong. Nyaris tidak ada salahnya, nyaris tidak ada dosanya. Tapi waktu semuanya Tuhan izinkan, anaknya mati, hartanya habis, istrinya meninggalkan dia, terus udah gitu dia sakit, dia menulis atau dia bersaksi apa? Aku lahir telanjang. Apa yang Tuhan beri, Tuhan ambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, itu orang yang humble. Orang yang rendah hati. Jadi jangan ngomong seperti anak muda yang kaya itu kan. Anak muda yang kaya, guru, aku sudah melakukan semua hukum Tuhan. Waktu kita baca itu ngeri banget. Saya aja gak berani ngomong begitu. Aku sudah melakukan semua hukum Tuhan. Apa yang bisa membuat aku lebih baik lagi, lebih sempurna lagi? Tuhan suruh jual semua hartamu, bagi-bagi ke orang miskin, ikut aku. Terus anak muda ini bilang, dia sedih banget. Kenapa? Karena banyak hartanya. Banyak harta boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kayak gitu tuh ya, nggak mau memberi, itu yang tidak membuat dia menjadi sempurna. Amsal 3:5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Seringkali orang berusaha ngertiin Tuhan. Nggak mungkin bisa ngertiin Tuhan. Tuhan yang begitu besar, begitu dahsyat. Tuhan yang menciptakan kita. Masa kita berusaha ngertiin Tuhan? Nggak mungkin. Jadi kalau kita tidak bisa mengerti, when we cannot comprehend apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan rencanakan, ya wajarlah. Otak kita cuma segede genggaman tangan. Mau ngertiin Tuhan, ya nggak mungkin.
Jadi nggak perlu ngertiin Tuhan. Yang penting taat dan setia. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah. Bahasa Inggrisnya acknowledge. Tetapi waktu saya cek terjemahan lainnya, wah lebih keren lagi. In all your ways, submit to him. Jadi bukan cuman acknowledge, bukan cuman mengakui, tapi menggunakan kata submit, tunduk. Udahlah, lu jangan banyak nanya ya, nurut aja. Kurang lebih gitu kan? Nurut aja. Aku gak ngerti, emang bagus gak ngerti. Karena kalau kita ngertiin Tuhan, Tuhan kita kurang maha besar dong. Kalau kita bisa ngertiin Tuhan, Tuhan kita kurang kuasanya. Kenapa? Manusia bisa ngertiin Tuhannya. Terbalik dong. Siapa Tuhannya? Gitu kan? Bener gak? Saudara pernah naik pesawat semuanya ya? Pesawat terbang maksudnya, bukan pesawat telepon. Pesawat terbang. Saudara bisa ngerti gak cara kerja pesawat? Saudara ngerti cara kerja pesawat gak? Ada gak yang di sini aeroplane engineer? Gak ada. Gak ada yang ngerti cara kerja pesawat. Walaupun kita gak ngerti cara kerja pesawat, tapi kita naik aja tuh sama pesawat. Kita gak kenal sama pilotnya, tetap aja naik. Kan kita gak interview dulu pilotnya kan. Lagi nunggu mau beli tiket, kita interview dulu pilotnya. Lu bener gak pilotnya? Kagak ada yang begitu kan. Kita udah percaya aja. Itu sama benda mati aja, sama manusia aja, kita percayanya kayak begitu. Masa sama Tuhan enggak? Next, orang yang rendah hati selalu minta pimpinan Tuhan. Karena dia tahu kalau Tuhan gak pimpin, bonyok nih gua. Kalau Tuhan gak pimpin, nabrak-nabrak nih. Kalau Tuhan gak pimpin, kejeblos jurang nih. Makanya orang yang rendah hati selalu minta, Tuhan kalau bukan Engkau yang mimpin, aku gak berani Tuhan. Next, seperti doa Musa. Jika Engkau sendiri tidak membimbing, jangan suruh kami berangkat. Ini sambil kita introspeksi ya. Rasul Paulus kan ngomong, firman itu seperti cermin. Jadi poin-poin yang tadi kita sama-sama belajar, kita ngaca. Cek, wah aku di sini cek, aku di sini, waduh ini mesti bertobat nih yang ini. Next, orang yang rendah hati melekat sama Tuhan. Kenapa? Ya karena dia tahu, without you I am nothing. Makanya kata-kata Christian, orang Kristen itu bahasa Inggrisnya Christian. Christian ada yang bilang itu singkatan. Christian artinya Christ, I am nothing. Makanya aku perlu melekat sama Tuhan. Aku perlu manunggal sama Tuhan. Aku perlu intim sama Tuhan. Kalau enggak bisa. Tapi kalau orang sombong, banyak cerita orang sombong. Kalau saudara suka baca, itu banyak berseliweran di sosial media. Titanic ngomong, tidak ada yang bisa membuat kapal ini tenggelam. Even God himself. Sombong banget ngomong begitu. Tapi waktu pelayaran pertama, lambung kapalnya sobek gara-gara iceberg. Iceberg itu apa ya? Gunung es. Tenggelam lah. Terus banyak cerita yang lain. Selebriti ngomong, aku lebih terkenal. Bahkan aku lebih terkenal daripada Yesus. Enggak dalam waktu 24 jam dia mati. Sombong banget. Makanya jangan sombong. Kita butuh Tuhan, kita melekat. Tuhan, kalau enggak ada Tuhan enggak bisa aku.
Nggak bisa. Next, orang yang rendah hati, Alkitab mencatat dia pasti lemah lembut. Lemah lembut bukannya lemah gemulai ya, bukan melambai-lambai, nyiur di tepi pantai, bukan. Lain. Lemah lembut bahasa Inggrisnya meekness atau gentleness. Kalau kita cek definisi orang lemah lembut, kita menemukan sebuah arti. Orang yang lemah lembut punya power, punya kuasa, tapi dia bisa kendalikan. Nah, waktu saya siap khotbah ini, saya ngetik ini, saya ingat seorang tokoh. Namanya Ip Man. Nah, mungkin saudara pikir tokoh di Alkitab. Enggak, ini enggak ada di Alkitab. Ip Man. Kayaknya enggak ada yang tahu ya Ip Man ya. Tahu ya? Tahu, sebelah sini tahu. Sebelah sini tahu enggak? Tahu. Sebelah sini? Tahu. Sebelah sini tahu Ip Man enggak? Tahu juga. Ip Man ini bukan information technology, bukan ya. Karena ada yang ngomong IP man. IP man. Setahu gua IP address bukan IP man. Tapi ada yang ngomong IP man. Dia terlalu canggih. Nah, Ip Man ini punya kemampuannya hebat deh. Waktu dia dibully orang, dia berusaha, dia nggak bales. Wah, kita yang nonton aja gemes gitu. Tonjok dong. Tonjok. Nah, di situ saya ngelihat, iya nih. This kind of man ini orang yang gentle. Orang yang meekness. Matius 11 ayat 29, ini TB2 ya. Pikulah gandar, tapi TB1 menggunakan pikulah kuk. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, bicara tentang kuk, bicara tentang gandar, itu bicara tentang sapi, kerbau yang dikasih pelana di atasnya tuh ya. Dikasih kayu untuk dikendalikan. Nah, kalau kuda, kebo, sapi, atau apapun binatang itu tidak memiliki gentleness, dia nggak mungkin bisa dikendalikan. Nah, jadi kesimpulannya, gentleness, meekness, humbleness, humility adalah orang yang dapat dikendalikan. Bisa dikendalikan. Bisa dikontrol. Enggak berangasan. Apa lu lihat-lihat? Lu jual gue beli. Weh, sadis. Kayak Ip Man gitu ya, walaupun dia punya power, tapi ya sudahlah. Ip Man kayaknya orang Jawa loh. Sing waras ngalah, kan suka gitu kan orang Jawa kan, sing waras ngalah. Jadi udahlah, ngapain ribut gitu kan, ngapain ribut. Nanti di saat yang tepat kita tanding gitu kan. Nah, kita belajar untuk menjadi orang yang mau dikendalikan. Mau dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, kendalikan aku Tuhan. Pakai aku menjadi alat-Mu yang indah, alat-Mu yang mulia. Nah, kalau binatang, kuda, kerbau, sapi tidak bisa dikendalikan, dia tidak menjadi alat yang indah, tidak menjadi tunggangan yang baik. Tetapi kalau bisa dikendalikan, mau dikasih tanggung jawab, mau dikasih kepercayaan, dan dia mau melakukan dengan baik. Nah itu tuh, itu rendah hati gitu ya. Next, orang yang rendah hati mendahulukan kepentingan orang lain. Ya enggak? Boleh tengok kanan kiri. Kepentingannya didahulukan enggak? Gitu kan? Orang yang rendah hati mendahulukan kepentingan orang lain. Ini kita mesti belajar. Khususnya kita orang Indonesia. Kita semua orang Indonesia ya. Mesti belajar nih.
kalau dilihat orang malu. Kalau ada lift, dahulukan yang keluar. Kagak perlu diomongin, udah tahu. Kita mesti belajar mendahulukan orang lain. Yang mau katakan yes. Termasuk kalau lagi makan. Tapi kita sudah baik semuanya. Mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain bicara juga melayani orang lain. Seperti anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi yuk kita sama-sama, kita yang ada di Hope Church, kita mau mempraktekkan ini. Kita sama-sama mau saling melayani, terlebih dahulu melayani. Ya enggak? Kalau ada yang batuk-batuk, tawarin minum. Nah gitu kan? Next, orang yang rendah hati menghormati orang lain. Respect and honor. Filipi 2 ayat 3. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Menghormati yang lain. Menghargai yang lain. Yang lain lebih daripada dirinya. Wah, kalau kita semuanya rendah hati, hidup ini rasanya adem, betul ya? Nggak ada perang. Semuanya, waduh, saling melayani, saling memperhatikan. Waduh. Next, orang yang rendah hati membuka diri untuk dikoreksi. Jadi orang kalau rendah hati dikoreksi nggak marah, malah, oh gitu ya. Wah, thank you banget loh aku dikasih tahu. Kalau enggak kan aku nggak tahu kalau salah gitu ya. Kayak rumah makan Padang. Rumah makan Padang kan ada tulisan. Kalau ada keluhan, kasih tahu kami. Kalau ada pujian, kasih tahu orang lain. Nah gitu kan. Oh ini kayaknya nggak pernah makan di rumah makan Padang nih. Nggak ngerti loh. Aduh. Jadi waktu saya baca rumah makan Padang, keren nih. Kalau ada koreksi, ada kritik, kasih tahu. Kasih tahu saya. Supaya saya bisa memperbaiki diri. Gitu dong? Ya enggak? Jangan kalau ada kritik ngomongnya sama orang lain, kalau ada pujian baru ngomong sama saya. Wah, itu namanya menjerumuskan. Mazmur 26 ayat 2, Raja Daud memberi contoh. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Test me, oh Lord, test me. Ujilah aku Tuhan. Kita mau gak diuji sama Tuhan? Ya, supaya semakin hari hidup kita semakin align. Next, orang yang rendah hati adalah seorang yang good listener. Orang yang pendengar yang baik. Yakobus 1 ayat 19, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Kenapa? Karena dia adalah pendengar yang baik. Ngaca, kita pendengar yang baik nggak ya? Ngaca. Jangan kalau ada yang ngomong, kita langsung jump to the conclusion. Kita nggak mau dengerin. Gue udah tahu lu mau ngomong apa. Enggak, kita menjadi pendengar yang baik. Saudara rendah hati? Rendah hati semuanya? Rendah hati? Yes? Jadi pendengar yang baik. Mau jadi pendengar yang baik? Oke. Khotbahnya sampai jam 2 ya. Kan pendengar yang baik. Gimana sih? Kita cepat. Orang yang rendah hati adalah orang yang willing to apologize. Rela minta maaf. Sorry ya,
kamu sih, aku jadi begini nih. Ah itu minta maaf yang gak tulus. Masa, sorry maafin aku ya, gara-gara kamu sih aku jadi begini tuh. Minta maafnya begitu lagi. Enggak, minta maaf yang tulus. Sama-sama katakan, minta maaf yang tulus. Yes. Next, orang yang rendah hati adalah orang yang willing to learn. Mau belajar terus. Kenapa? Karena orang yang rendah hati adalah orang yang tidak underestimate. Jadi belajar terus. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau beradaptasi. Jadi dia mau beradaptasi dengan lingkungannya. Bukan gue maunya begini, you take it or leave it. Waduh, sadis. Tapi orang yang mau bermain cantik. Rasul Paulus contoh yang baik. Di tengah-tengah orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi. Di tengah-tengah orang Yunani, aku berlaku seperti orang Yunani. Willing to adapt. Keren banget. Terakhir, upah kerendahan hati. Sebetulnya masih banyak ya. Tapi supaya saudara-saudara enggak cuma dengar, tapi kita mau menjadi pelaku firman. Yang mau katakan yes. Ayat yang sama, Amsal 22 ayat 4 tadi. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Orang yang rendah hati, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ganjarannya, wah ini keren banget loh. Ganjarannya, upahnya, rewardnya adalah kekayaan. Siapa mau kaya? Yang lain kagak mau. Siapa yang mau punya kehormatan? Waduh. Siapa yang mau punya kehidupan? Kuncinya ternyata rendah hati. Mau rendah hati? Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat yang terakhir buat ibadah hari ini, atau buat khotbah, Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ingat, Tuhan gak suka sama orang sombong. Ada satu contoh orang sombong namanya Nebukadnezar. Sombongnya luar biasa. Dan kita semua tahu ceritanya. Tuhan marah dan selama berhari-hari dia jadi kayak sapi. Tinggalnya di pekarangan, di halaman, makan rumput. Itu rakyatnya ngelihat. Rajanya, kaisarnya kayak begitu. Orang yang sombong direndahkan sama Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, janji Tuhan apa? Ditinggikan. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdiri sama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Roh Kudus-Mu yang manis, yang akan terus menuntun kami Tuhan. Supaya kami enggak salah jalan. Supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Ajar kami Tuhan, pimpin kami. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, sungguh baik. Di awal tahun ini, Engkau mengingatkan kepada kami beberapa hal. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Dan hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang stay humble, tetap rendah hati. Kami percaya Tuhan di tahun 2024 ini Engkau akan membawa kami naik terus. Dan sebelum Engkau membawa kami naik, Engkau mengingatkan kami semua
untuk rendah hati. Kalau nanti saatnya tiba, Engkau membawa kami naik, saatnya tiba, kami akan mengalami promosi demi promosi. Kami akan ingat firman Tuhan pada hari ini 14 Januari 2024. Kami sudah diberi bekal oleh Tuhan. Kami mau tetap rendah hati. Kalau ada kesempatan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah-limpah, kami akan tetap ingat, stay humble, stay humble. Kalau Engkau pakai hidup kami, pelayanan demi pelayanan, kesempatan demi kesempatan, kami mau tetap ingat, tetap rendah hati, tetap rendah hati. Karena semuanya boleh terjadi hanya karena Tuhan, bukan karena kami, bukan kuat gagah kami, bukan kemampuan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bapa, untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, apapun pelayanan yang kami persembahkan buat Tuhan, tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Untuk worship leader, singers, pemusik, soundman, multimedia, usher, pendoa, koordinator ibadah, greeter, semua yang sudah melayani Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga untuk tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini hari yang spesial, kami dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan berpisah, satu dan lainnya, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan, kita ucapkan syukur kita, katakan